Masuk aja lah. MC lah, MC. Langsung. Oh, MC dulu ya. Oh, MC belajar ngomong. Pakai. Oke. Itu ambil mic-nya. Mau saya center. Center. Yuk. Ayo. Dia pernah. Kenapa? Ini ya. Ini Udah bisa mulai. Oh. Kita bisa apa? Siapa? Dimatiin ya? Apa dimatiin? Apa udah mati juga? Bisa. Udah mulai. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wa'ala wa ba'du. Alhamdulillah, teman-teman masih dipermudah dan dikuatkan hatinya untuk hadir kembali dalam lanjutan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga teman-teman tetap istiqomah, dan kalau dilihat hari ini banyak wajah-wajah baru yang hadir, semoga kedepannya tetap istiqomah. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai keutamaan menghafal Al-Quran, dan akan kita lanjutkan hari ini kembali. Langsung saja, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Oke, kita lanjutkan ya. Terakhir kita sampai ke Rasulullah SAW meminta orang lain untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Mungkin untuk istimta itu untuk nyeneng-nyenengin diri, atau bisa juga untuk koreksi ya, bisa jadi. Sekarang kita ke bab yang berikutnya. Bab anjuran atas surat-surat dan ayat-ayat yang tertentu, keutamaan atas surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Sebelum kita mulai ke keutamaan surat-surat atau ayat-ayat tertentu, harus diketahui dulu ya bahwasanya seluruh surat yang ada di Al-Quran itu utama. Kita melihat ke keumuman hadis yang sebelum-sebelumnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka semua Al-Quran huruf per hurufnya itu memiliki keutamaan. Tidak ada istilahnya itu, oh kalau anaknya pengen ganteng baca surat Yusuf, oh kalau anaknya pengen cantik baca surat Maryam. Si ibu ini baca surat Yusuf, si ibu ini baca surat Maryam, anaknya nggak tahu jadi apaan gitu. Satu ganteng satu cantik gitu kan, digabung tahu jadi apaan anaknya gitu. Oh kalau pengen apa dan seterusnya itu tidak ada anjuran kalau pengen ganteng baca surat Yusuf. Lagian juga Nabi Yusuf bukan Nabi yang paling ganteng ya. Nabi yang paling ganteng Nabi Adam, berdasarkan kitab yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Jadi kemudian terus seperti kenapa masyarakat bisa seperti itu, saya kurang tahu nih siapa yang mencontohkannya. Yang jelas bukan untuk itu. Surat Yusuf, surat Maryam bukan untuk itu, bukan untuk ganteng-gantengan, bukan untuk cantik-cantikan. Ganteng-ganteng juga percuma kalau akhirnya jadi serigala juga ya. Gitu ya. Nah jadi terus kalau misalkan
kita tetap pengen misalkan ini biasanya tuh di apa janin yang masih di kandungan atau yang baru lahir, jangan pilih-pilih surat ya, baca aja semuanya daripada janin yang masih di dalam kandungan tuh diperdengarkan musik-musik klasik. Katanya musik klasik tuh bisa memacu otak dan seterusnya, karena memang janin itu setelah anggota tubuhnya setelah 4 bulan, kalau sebelum 4 bulan kan belum jadi bentuk manusia ya, setelah 4 bulan bentuknya manusia full semakin bertambah, maka si janin ini sudah mulai bisa bereaksi, sudah mulai nendang-nendang, nah sudah bisa mulai mendengar. Nah, daripada diperdengarkan musik-musik klasik, Beethoven, kemudian Sebastian Bach, gitu dan seterusnya. Karena saya dulu jalan banget ya, bisa ikutin satu-satu ya. Nah, mendingan Al-Quran aja, perdengarkan Al-Quran. Kalau ibunya tidak hafal Al-Quran, minimal ibunya tilawah baca Al-Quran. Kalau ibunya tidak tilawah, bapaknya. Kalau enggak, setelin aja radio, ya, setelin radio. Beli MP3 sama soundnya jangan keras-keras ya, biasa aja suaranya pelan, dengerin ke perutnya. Kenapa Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran? Ya jelas karena ibunya hafidhah, ibunya hafal Al-Quran ya, sebagian kisah mengatakan seperti itu. Begitu juga dengan para imam-imam yang lain. Nah, maka istilahnya tuh tidak ada keutamaan harus surat Yusuf, surat Maryam dan seterusnya, baca aja semua. Nah, di hampir kalau kita melihat ke beberapa kitab tafsir seperti misalkan kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau sebelum mulai masuk ke tafsir suatu surat, beliau biasanya itu suka menyebutkan keutamaan surat tersebut. Nah, tidak semua surat itu ada keutamaannya. Ya, seperti misalkan kita sering dengar surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, kemudian surat Al-Kafirun sama dengan seperempat Al-Quran, keutamaan yang lainnya. Nah, itu enggak semuanya. Keutamaan surat Al-Kahfi apa ya? Ya nggak tahu, saya juga belum pernah dengar gitu kan. Keutamaan surat misalkan surat Maryam apa ya? Saya juga belum pernah dengar. Jadi nggak semuanya harus ada keutamaannya. Ya, kalau yang tidak ada keutamaannya secara spesifik, ya berarti kita ke keutamaan yang secara umum saja. Karena Al-Quran itu fihi syifa'un linnas. Quran itu obat bagi manusia, apapun isinya. Surat yang mana aja sama. Bahkan sebagian ada pernah beredar begini. Saya pernah baca ada sebagian orang yang tidak mau membaca surat Al-Lahab. Ya, tabat yada. Kenapa? Karena di situ bercerita mengenai Abu Lahab. Ya, kita nggak boleh baca-baca Al-Lahab. Kenapa? Di situ ceritanya mengenai Abu Lahab. Nah, terus kalau nggak boleh ngapain ada di Al-Quran, gitu kan? Nah, baca aja surat Al-Lahab juga. Nah, karena di situ isinya bukan menyanjung-nyanjung Abu Lahab. Di situ isinya bukan menyanjung Abu Lahab. Di situ isinya justru kebalikannya, mencela Abu Lahab. Tabat yada. Tabat itu celaka, ya. Taban itu artinya itu celaka. Taban laka ya Muhammad. Alihadza jama'tana. Kan orang kafir kan pernah mengatakan seperti itu. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan ini engkau membutuhkan kami? Dibalas tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi silakan aja baca. Ada orang yang seperti itu ya. Baca surat Al-Lahab aja dia nggak mau. Kenapa? Karena disangkanya di surat tersebut isinya menyanyi-nyanyi Abu Lahab. Itu kalau nggak ngerti bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini di bab yang ini ada beberapa surat, keutamaan beberapa surat atau beberapa ayat. Kita lihat ya, dari Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada saya, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi. Mau tidak saya ajarkan kepada kamu surat yang paling agung sebelum engkau keluar dari masjid. Ya, jadi masih di dalam sebelum kalian keluar dari masjid ini, saya kasih tahu. Mau tidak saya kasih tahu surat yang paling agung dari semua surat Al-Quran yang ada. Surat yang paling agung dari semua surat Al-Quran yang ada. Nah, apakah di sini setelah Al-Quran turun semua? Wallahu a'lam. Apakah di sini istilahnya itu, karena kan surat ini akan diceritakan mengenai surat Al-Fatihah ya. Karena surat Al-Fatihah itu di sebagian riwayat dia turunnya 2 kali. Di fase Makkiyah, di fase Mekah turun,
di fase Madinah juga turun. Dan surat Al-Fatihah termasuk yang surat yang turun awal-awal. Surat yang turun awal-awal. Kita kan tahu yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq ya 1 sampai 5. Bukan 1 sampai 19. Di mushaf surat Al-Alaq itu 1 sampai 19. Tapi yang pertama kali turun itu 5 ayat dulu. Setelah surat Alaq, kemudian surat Al-Muzammil dan seterusnya. Nah, kemudian nggak jauh tuh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berbeda dengan surat yang lainnya. Berbeda dengan surat yang lainnya. Surat Al-Fatihah itu langsung turun sempurna, turun sekaligus. Kemudian fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja. Kemudian beliau mengambil tangan saya. Ya, beliau mengambil tangan Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla. Falamma aradna an nakhruja, tatkala kami ingin keluar dari masjid, kulna, kami mengatakan begini, ya Rasulullah, innaka qulta la wa'alimaka agama suratin fil Qur'an. Wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan engkau akan mengajarkan kepada kami surat yang paling agung. Agung itu artinya besar, rajanya, pemimpinnya, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, kalau nggak seperti itu, kenapa sih harus diingatkan? Apakah Rasul itu pelupa? Memang, ya. Rasul itu memang manusia. Manusia itu sering lupa. Jangankan ngasih tahu seperti ini. Kenapa sih bisa ada sujud sahwi? Ya karena Rasul itu lupa. Ya, lupa. Assalamualaikum. Terus sahabat nanya, Rasulullah, rakaatnya diganti ya? Emang kenapa? Kurang 1 rakaat. Nah, yang bener. Iya, memang kurang 1 rakaat. Habis itu gabung lagi, sholat lagi 1 rakaat, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Karena Rasul itu memang pelupa. Wajar karena memang manusia, ya. Kemudian jadi harus diingatkan. Ketika karena Rasul mengatakan seperti ini, kemudian sahabat ini mengingatkan kepada Rasul. Rasul tadinya mau mengatakan, oh iya. Kemudian Rasul mengatakan begini. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladzi utituhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lihat di sini ya, lihat di sini. Pertama, beliau tidak memberikan nama surat. Beliau tidak mengatakan surat Al-Fatihah. Tidak, ya. Tidak mengatakan surat apa, tapi dia menyebutkannya dengan awal ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan hadis ini juga, maka bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Nah, di sini boleh kan beliau mengatakannya kan dari alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Nah, beliau biasanya tuh kalau beliau menyebutkan nama surat, baca kulhu. Maksudnya kulhu wallahu ahad, karena itu memang ayat yang pertamanya, ya. Nah, di sini beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladzi utituhu. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah as-sab'ul masani. Jadi mulainya dari alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan awal surat Al-Fatihah itu dari alhamdulillah, jangan kaget karena memang ada dalilnya. Tentu saja jadi nanya, saya pendapatnya apa? Udah saya ikutin bismillah aja, biar nggak ribut. Biar kalau saya mengatakan awal suratnya alhamdulillah, takutnya saya buru diusir nanti dari sini, ya. Nah, salah satu pendapat mengatakan seperti itu. Kemudian di awal tafsir Syekh Utsaimin juz amma juga beliau mengatakan lebih pendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Tetap 7 ayat kan di sini disebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah asabul masani, 7 masani itu yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau alhamdulillah, kalau dimulainya dari alhamdulillah, 7 ayatnya bagaimana? Ini sudah kita jelaskan dulu, ya enggak? Ayat yang ke-7-nya menurut versi kita, ayat yang ke-7-nya itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, wal maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Kalau di kita kan dijadiin 1, ya. Nah, kalau berdasarkan ini dijadiin 2 ayat. Maka alhamdulillah ayat yang pertama dan seterusnya. Gitu, ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang itu apa? Diulang-ulang ketika sholat. Karena sholat itu kan, sholat wajib dalam 1 hari itu minimalnya itu kan, ya, sholat wajib dalam 1 hari kan ada 17 rakaat. Nah, maka minimalnya seseorang itu membaca Al-Fatihah 17 rakaat, ya, 17 kali. Setiap rakaat itu harus ada Al-Fatihahnya. Nah, berdasarkan hadis man lam yaqra bi Fatihatil kitab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
berdasarkan hadis ini. Hadis ini dijadikan pegangan mazhab Syafi'i ya, bahwasanya setiap sholat itu harus baca Al-Fatihahnya. Walaupun dia jadi makmum, dia tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Walaupun sholat tarawih, walaupun tarawihnya 23 rakaat 7 menit, tetap harus baca Al-Fatihah. Gimana cara bacanya? Lo pikirin sendiri gimana caranya. Ada yang nanya gitu kan. Oke, saya bahasnya sekarang. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya. 23 rakaat jadi 7 menit. Bagaimana cara bagi 1 menit berapa rakaat? Ya. Salat itu kan diantara salah satu rukun salat itu kan harus tumakninah. Tumakninah secara bahasa artinya apa? Tumakninah secara bahasa artinya itu adalah tenang, kalem, gitu kan? Nah, kalau misalkan salatnya seperti itu, tumakninah itu nggak dapat. Tidak ada tumakninah di situ. Oke lah, kalau mau main-main sama fikih, mainan-mainan fikih di mazhab Syafi'i yang disebut dengan tumakninah itu paling sedikit tumakninah itu adalah ketika pindah rukun, si rukun tersebut sempurna, gitu kan? Kemudian sempurnakan dulu rukun tersebut, baru dia bisa pindah ke rukun yang berikutnya. Misalkan sujud, misalkan ruku itu kan sempurna, harus sempurna dulu rukunya. Ruku baru berdiri lagi. Itu paling minimal banget. Jadi jangan belum nyampe sudah berdiri lagi. Jadi nggak tahu kayak gini aja. Ya, nah itu nanti ketakutnya nanti kayak ayam matuk-matuk gitu kan. Memang kayak ayam bentuknya kan tuk gitu kan. Gitu. Nah maka sholat yang seperti itu jangan. Walaupun yang ngomongnya kiai apa dan sebagainya, nggak ngikutin kiai itu mau ngikutin hadis Nabi. Gitu. Bukan hadis Nabi ya, pendapat para ulama berdasarkan hadis Nabi. Saya takutnya nanti suruh ini lagi repot nanti. Karena memang mayoritas ulama memang seperti itu, nggak ada. Kalau misalkan 23 rakaat selama 7 menit itu bagus, silakan sosialisasikan ke seluruh Indonesia, diterima apa tidak sama MUI. Kalau sama MUI disahkan, kita ikutin. Kalau enggak, hapus, jangan diikuti. Kalau misalkan sama MUI disahkan, silakan go internasional. Ya, praktekkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tuh ikutin. Paling dibentak sama Sudes. Nah seperti itu ya. Jadi ini yang disebut dengan sebul masani. Jadi setiap rakaat itu harus ada surat Al-Fatihahnya. Ya. Di mazhab Hanafi mungkin makmum bisa nebeng Al-Fatihah ke imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum berdasarkan hadis, walaupun hadisnya kurang kuat juga. Jadi di mazhab Syafi'i mereka tidak baca Al-Fatihah. Mereka dengerin aja. Kenapa? Bacaan Al-Fatihah mereka ditanggung sama imam. Jadi kalau imamnya lupa, tanggung tuh lupanya, gitu ya. Nah ini tentu saja tidak di mazhab Syafi'i. Mayoritas Indonesia itu mazhab Syafi'i ya. Jadi kita harus membaca Al-Fatihah. Kapan membaca Al-Fatihahnya? Tentu saja kalau di kita di antara amin dengan bacaan surat kita membaca Al-Fatihahnya di situ. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah kita mendengarkan. Ketika amin baru kita membaca Al-Fatihah. Imam ngasih jeda sebentar sebelum membaca surat. Kalau misalkan sholatnya sholat duhur dengan sholat asar, maka ya kita makmum dengan imam baca Al-Fatihahnya bareng. Itu yang disebut dengan sabul masani. Jadi minimal seseorang itu membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. 17 kali dalam sehari. Kurang tidak boleh. Ya, kalau misalkan saya kok hari ini baca Al-Fatihahnya 16 kali. Ya berarti kamu sholat subuhnya 1 rakaat. Iya, kurang 1 rakaat ya enggak? Ya ada 17, ya kan 17 itu kan subuh 2 rakaat, maghrib 4, asar 4, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4, itu kan 17. Kalau kurang berarti salah, korupsi 1 rakaat. Nah kalau lebih bagaimana? Boleh nggak lebih? Boleh. Lebihnya dari mana? Dari sholat sunnah. Ya, kalau misalkan sholat sunnah yang rawatib itu yang muakkad dengan goyer muakkad. Sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib itu secara bahasa artinya itu yang mengikuti. Jadi sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu ya. Rawatib ini ada yang muakkad, ada yang goiru muakkad. Muakkad itu sangat ditekankan. Rasul jarang meninggalkannya. Nah rawatib ini yang muakkad satu riwayat mengatakan 10 rakaat, satu riwayat mengatakan 12 rakaat. Oke lah, kita ambil yang minimal yang 10 rakaat. Maka kalau misalkan dia sholat wajib kemudian diikuti dengan sholat sunnah rawatib muakkad,
Berarti dalam sehari dia minimalnya itu 27 rakaat, 27 surat Al-Fatihah. Oke, sekarang saya tanya, hafal nggak surat Al-Fatihah? Ya pasti hafal. Kenapa? Diulang 27 kali dalam sehari. Gimana nggak lupa? Ya. Kalau ditanya pasti dia hafal surat Al-Fatihah. Kalau disuruh nulis lain lagi. Hampir semua yang belajar bahasa Arab tulis surat Al-Fatihah berapa nulisnya. Tapi kalau baca dia lancar. Nah, Imam Ahmad itu hafal berapa hadis sih? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Gitu ya. Kalau kita kan hafal surat Al-Fatihah, Fatihah sudah mau tahu. Nah, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis sama seperti kita hafal surat Al-Fatihah. Seperti itu lancarnya. 1 juta hadis, ya, banyak banget. Kemudian wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Qur'an yang azim. Surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan terdiri dari 114 surat. Kenapa satu surat Al-Fatihah ini diberi nama Al-Qur'an Al-Azim? Al-Qur'an yang sangat agung. Ya, karena memang seluruh isi Al-Qur'an terwakili oleh surat Al-Fatihah. Ya, ada di situ semua lengkap. Kalau surat Al-Ikhlas kan sepertiganya. Ya, surat Al-Ikhlas itu mewakili sepertiga dari isi Al-Qur'an. Tapi kalau surat Al-Fatihah, seluruh isi Al-Qur'an terwakili oleh surat Al-Fatihah. Perkara tauhid ada, perkara syariat juga ada, kisah-kisah juga ada di situ. Karena kan kalau misalkan berdasarkan pembagian surat Al-Ikhlas ya, kalau ada yang mengatakan Al-Ikhlas itu terdiri dari 3 bagian, tauhid, kemudian muamalah atau fikih, ya, muamalah interaksi dengan Tuhannya atau interaksi dengan manusia, masalah fikih, masalah tauhid, masalah fikih dengan kisah-kisah orang yang telah lalu, orang yang sedang berlangsung ketika Rasulullah ada, atau kisah-kisah orang-orang nanti yang akan datang. Nah, Al-Ikhlas itu satu bagian mengenai tauhid aja. Tapi kalau Al-Fatihah, 3-tiganya ada. Semua isi Al-Quran ada di situ semua. Gitu ya. Alladzi utituhu, yang saya diberikan surat Al-Fatihah tersebut. Oke, berikutnya. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Qul huwallahu ahad, walladzi nafsu Muhammadin walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Qul huwallahu ahad. Beliau tidak menyebut namanya itu Al-Ikhlas. Ya. Kenapa? Karena Al-Ikhlas, penamaan surat-surat itu datang belakangan. Al-Baqarah dan seterusnya enggak. Kadang beliau menyebutnya itu tadi Qul huwallahu ahad. Cuman menyebut nama awal suratnya aja. Al-Ikhlas itu punya beberapa nama, tapi yang paling terkenal itu adalah Al-Ikhlas. Al-Lahab aja kan kita nyebutnya ada Al-Lahab, ada disebutnya itu Al-Masad. Ini beberapa nama. Nah, Al-Ikhlas juga punya beberapa nama. Tapi nama yang paling sering kita dengar itu adalah Al-Ikhlas. Ya, padahal tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau ini misalkan surat An-Nas, ya karena ada kata An-Nas di dalamnya. Surat Yusuf karena ada kata Yusuf, surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah dan seterusnya. Surat Al-Ikhlas tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Terus kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Secara bahasa Al-Ikhlas itu artinya itu adalah memurnikan. Bukan berarti ikhlas artinya ridho, bukan ya. Ikhlas itu artinya itu adalah memurnikan, murni. Nah, apa yang memurnikan apa? Memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah saja. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya mengenai masalah ketuhanan aja. Tidak ada masalah fikih di dalamnya. Tidak ada masalah kisah-kisah di dalamnya. Hanya masalah tauhid aja. Nah, maka Rasul mengatakan Qul huwallahu ahad. Beliau bersumpah dengan jiwa beliau sebagai penegas bahwasanya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Gitu ya. Maka kalau misalkan maharnya apa? Maharnya Al-Quran full. Baca aja surat Al-Ikhlas 3 kali selesai. Ini baca aja. Kalau misalkan, karena kan biasanya itu kalau misalkan maharnya seperangkat alat surat dan bacaan surat Ar-Rahman, itu terlalu mainstream ya. Terlalu mainstream. Baca aja seperangkat alat surat dengan bacaan Al-Quran full, hafalan Al-Quran. Banyak banget. Baca aja surat Al-Fatihah 3 kali selesai ya, terpenuhi ya. Kasih dalilnya ayat ini ya, hadis ini. Oke ya. Kemudian di dalam hadis yang lain
di dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasul SAW berkata kepada para sahabatnya, beliau mengatakan begini, ayo jizu ahadukum an yaqra'a bi sulusil Qur'an fi lailatin. Apakah kalian merasa lemah ya, membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Al-Quran itu ada 30 juz, sepertiganya berarti 10 juz ya. Rasul mengatakan begini, apakah di antara kalian merasa lemah membaca 10 juz satu malam? Satu malam 10 juz. Bagi sahabat, Rasul mencap sahabat itu lemah membaca 10 juz. Kemudian apa kata sahabat? Fasyaqqa dzalika 'alaihim wa qalu. Para sahabat merasa berat. Kemudian mereka mengatakan begini, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu seperti itu wahai Rasulullah? Ya. Oh berarti sahabat lemah banget, 10 juz aja kagak bisa gitu kan. Ini tentu saja tidak semua sahabat. Utsman bin Affan seperti yang saya sampaikan kemarin, Utsman bin Affan satu malam itu hatam. Tapi apakah semua sahabat seperti Utsman bin Affan? Tidak semua sahabat kuat seperti Utsman bin Affan. Sama seperti apakah semua sahabat itu ulama? Tidak. Ya, yang ulama itu mungkin hanya beberapa saja. Sisanya ya kerocok-kerocoknya aja, cuma ketemu Rasulullah, nyapa, numpang ngaji. Terus ditanyain, tadi isi pengajian Rasul apa? Nggak tahu, lupa lagi. Sama seperti pengajian juga sama seperti itu. Karena istilahnya tuh, jangankan pengajiannya Rasulullah, jangankan pengajiannya saya, pengajiannya Rasulullah aja seperti itu. Sahabat terakhir yang hadir ketika Haji Wada itu sekitar 125.000 orang, 120 sekitar itulah ya. Apakah semuanya itu ulama? Tidak. Ya, maka ketika Rasul mengatakan, apakah di antara kalian ada yang tidak lemah membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu satu malam? Saya sih bisa, ya kan? Apalagi kalau misalkan pas 10 malam terakhir yang lagi itikaf itu biasanya itu bacanya suka cepat, bisa lama. Satu malam itu bisa dapat, malamnya bisa dapat 5 juzan. Tapi kalau misalkan yang bacaannya sudah lancar, ya bukan yang terbata-bata. Apa kemarin terbata-bata tuh? Salah, lemparin bata. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faqala qul huwallahu ahad Allahu samad sulusul Qur'an. Beliau mengatakan qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Gitu ya. Kalau kata sahabat, wah kirain beneran, ternyata jebakan Batman. Gitu. Jadi Rasul di kepala para sahabat tuh terbayang tuh harus baca 10 juz. Ya, padahal Rasul tuh enggak mesti 10 juz. Yang penting kan sepertiga Al-Quran. Apakah sepertiga Al-Quran fisiknya atau sepertiga Al-Quran maknanya? Rasul cuma bilang sepertiga Al-Quran saja. Para sahabat begitu mendengar sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, maka fisiknya 10 juz. Padahal yang Rasul maksud itu adalah maknanya. Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kecele, salah paham di situ ya. Nah, kenapa sih bisa salah paham seperti itu? Apakah Rasul tidak tahu isi kepala para sahabatnya? Tentu saja Rasul seorang guru tahu isi kepalanya itu seperti apa. Nah, Rasul ingin memberitahukan hal yang lain supaya dapat ilmu baru. Kalau Rasul mengatakan sepertiga itu benar-benar sepertiga, itu ilmu yang biasa. Emang sepertiga itu ya kalau 30 juz berarti sepertiga ada 10 juznya. Tapi Rasul ingin memberikan ilmu yang baru, bahwasanya untuk mendapatkan sepertiga makna Al-Quran cukup dengan surat Al-Ikhlas saja. Itu ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya ya, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u, bahwasanya seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, diulang-ulang. Ya, membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang. Di sini tidak disebutkan apakah ketika sholat malam, ketika qiyamul lail, atau memang dia lagi tilawah. Tilawahnya itu surah Al-Ikhlas saja. Diulang-ulangnya di sini nggak disebutkan ulangnya berapa kali. Hanya diulang-ulang aja. Mungkin sholat malamnya tentu saja setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, kemudian setelah surat Al-Fatihah dia membaca Al-Ikhlas. Kemudian Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, gitu aja terus. Nggak baca surat yang lain. Atau dia tilawah, tapi tilawah itu Al-Ikhlas saja, Al-Ikhlas saja. Nah, si laki-laki yang mendengar ini ketika falamma asbaha, ketika waktu masuk, ketika pagi,
ketika waktu pagi masuk, ketika datang waktu pagi, si orang yang mendengar ini datang kepada Rasulullah, kemudian melaporkan hal yang demikian kepada Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, dia menyebutkan hal yang demikian kepada Rasulullah. Wa ka'anna ar-rajulu yataqallahu, seakan-akan si laki-laki tersebut, laki-laki yang ngadu, yang ngelapor, yang dengar tadi, menganggap kecil, menganggap sedikit. Rasulullah masa dia cuma kayak nyinyir gitu ya, nyinyir dengan pewanir mirip-mirip ya. Nah dia nyinyir, wahai Rasulullah, ya masa dia cuma baca surat Al-Ikhlas doang? Al-Ikhlas kan cuma 4 ayat gitu kan. Nah dia menganggap remeh ya orang yang membaca surat Al-Fatihah tersebut tanpa mengetahui motivasi orang tersebut mengulang-ulang surat Al-Fatihah ya. Al-Ikhlas, astagfirullah, ini kepala saya itu Al-Ikhlas, kenapa yang keluarnya Al-Fatihah? Maklum, saya belum makan dari subuh. Saya belum makan ya. Nah, tanpa dia, jadi istilahnya itu dia tanpa cross check gitu kan, tanpa recheck, tanpa nanya dulu, langsung lapor. Banyak seperti ini. Ya, tanpa apa? Tanpa tahu kenapa seseorang melakukan ibadah seperti itu, amalan seperti itu, tanpa diajak diskusi dulu, langsung dilaporin ke ustadznya, "Ustaz, si anu begini." Gitu kan, langsung ustadznya, kalau ustadznya ini untuk Rasulullah, ya enggak? Untuk laporannya ke Rasulullah bijak. Kalau lapor ke ustadznya, wah sesat tuh. Gitu kan bahaya tanpa ditahu apakah dia melakukan seperti itu tuh, tahu apa tidak hukumnya, bagaimana kebesaran apa dan seterusnya. Nah, ini tabiat seperti itu, tabiat pelapor, pengadu tanpa klarifikasi itu sejak zaman Rasul itu sudah ada. Jadi jangan kaget ya. Kalau misalkan kejadian seperti itu ya, kalau misalkan kita tahu kedengaran sama kita, langsung kita klarifikasi. Jangan dibiarkan fitnah itu berlarut-larut. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan begini, waladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulukal Qur'an, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Qur'an. Seakan-akan Rasul itu membela yang mengulang-ulang surat Al-Fatihah, dan seakan-akan Rasul itu ngasih peringatan. Al-Ikhlas bukan Al-Fatihah ya. Seakan-akan Rasul itu ngasih peringatan kepada orang yang melaporkan bahwasanya orang tersebut mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ya. Yaitu dengan meninggikan kadar surat Al-Ikhlas. Jadi kamu jangan nganggap enteng. Kamu jangan nganggap enteng orang yang ngulang-ulang surat Al-Ikhlas tanpa kamu tahu sebabnya. Kamu nggak tahu sebabnya aja, Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Apalagi kalau kamu tahu motifnya. Apa motifnya? Ada di hadis yang berikutnya. Kita lihat di sini ya. Oke, ada di beberapa hadis. Oke, kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad innaha ta'dilu sulusal Qur'an." Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Masih sama. Kemudian kita lihat di sini ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah." Wahai Rasulullah, saya sangat mencintai surat ini. Yaitu surat apa? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ini hadisnya diringkas ya, hadisnya diringkas. Kemudian Rasul mengatakan, "Innahu baha adkhalakal jannah." Di riwayat yang lain, karena kan Rasul itu sholat itu gak mesti harus di Masjid Nabawi bareng dengan Rasulullah, karena kan ada beberapa RT ya, di atas ini sholatnya bareng sama Rasulullah, di RT yang lain sholatnya bareng sama imam. Terkadang orang yang sudah sholat bareng sama Rasulullah, dia pulang ke RT-nya sholat lagi, mimpin jadi imam. Banyak yang seperti itu, beberapa orang ya. Jadi kembali ke syiibnya, ke RT-nya. Jadi dia sholatnya 2 kali dong. Sholat isya'nya misalkan, ya nggak apa-apa. 1 wajib, 1 sedekah. Gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian di salah satu RT ada yang baca, setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain. Nah, setelah baca surat yang lain, dia baca surat Al-Ikhlas. Begitu terus. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, surat lain ditutup, endingnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Begitu terus. Setiap salat jahar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, dia bacanya seperti itu. Masyarakatnya kaget. Ini anak jadi imam kok Al-Ikhlas terus. Nah, kemudian wah ini syariat baru nih. Laporin ke Rasulullah. Itu tadi ya, pelapor, ya kan?
Jadi sejak zaman Rasul ada yang pengaruh seperti itu. Kemudian dilaporkan ke Rasulullah, apa salahnya sih nanya ke dia gitu ya. Tapi dia pengennya langsung laporan ke Rasulullah, biar dia disidang oleh Rasulullah. Akhirnya kan dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasul, kenapa kamu setiap kali sholat setelah membaca surat kamu membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian dia menjawab apa? Saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Saking cintanya dengan surat Al-Ikhlas, gak mau lepas. Setiap rakaat itu harus ada surat Al-Ikhlasnya. Kemudian Rasul mengatakan apa? Innahu baka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya rasa cinta kamu kepada surat Al-Ikhlas itu yang membuat kamu menjadi masuk surga. Bukan Al-Ikhlasnya. Al-Ikhlas cuma 4 ayat. Tapi rasa cinta kepada Al-Ikhlasnya, rasa cinta kepada satu bagian dari Al-Quran, Al-Ikhlas, satu surat dari 114 surat. Bagaimana kalau rasa cinta, baru rasa cinta ya? Karena semuanya itu dimulai dari cinta, gitu ya. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan cinta, gitu kan? Bukan cinta yang kemarin Rangga ya, lain lagi ya. Itu mah nggak benar ya. Nah, si orang ini dia sangat mencintai Al-Ikhlas. Bagaimana kalau sangat mencintai Al-Ikhlas? Bagaimana kalau misalkan saya sangat mencintai surat Al-Baqarah? Ya, bayangin no, sholatnya berapa jam? Ya? Dia sangat mencintai. Untungnya dia mencintainya Al-Ikhlas. Coba dia sangat mencintai An-Naba, repot ya enggak? Ya. Ayat yang pertama, rakaat yang pertama An-Naba, rakaat yang kedua An-Naba. Tarawih 20 rakaat An-Naba semua, bayangin ya. Kapan selesainya? Jadi ini artinya apa? Dia mencintai ayat yang ringan, 4 ayat doang. Ayat itu 4 ayat. Tapi bukan ayat Al-Qur'annya. Rasa cinta kepada Al-Qur'annya itu yang membuat seseorang itu menjadi masuk surga. Gitu ya. Bagaimana kalau kita mempunyai rasa cinta kepada seluruh isi Al-Quran tanpa pandang bulu, ya, nggak pilih-pilih surat. Apakah ya saya sangat cinta banget dengan surat Maryam karena istri saya namanya Maryam misalkan, ya. Dia sangat cinta banget dengan surat Maryam, ya. Kalau yang suaminya Komar senang banget dengan surat Al-Komar, gitu. Yang suaminya Yusuf senang banget yang suaminya Yusuf. Yang senang miara semut, senang surat semut gitu ya. Di rumahnya banyak semut jorok gitu kan, nggak bersih-bersih. Nah, jangan seperti itu ya. Cintai seluruh Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an kita cintai. Walaupun mungkin ada beberapa yang kita lebih fans ya. Seperti saya lebih suka, saya sangat suka sekali dengan surat Yusuf. Kenapa? Pertama, ini kisah dari semua surat-surat yang panjang, yang paling mudah untuk saya hafal itu surat Yusuf. Yang paling susah surat Maryam. Surat Maryam itu susah banget hafalinnya beneran. Surat Yusuf mudah sekali. Kenapa? Karena isinya kisah lebih gampang untuk dihafal. Terus dari semua kisah Nabi, cuma Nabi Yusuf yang kisahnya dari awal sampai akhir terkumpul di dalam satu surat. Nabi Musa itu kisahnya mencak-mencak. Di surat ini ada kisah Nabi Musa, di surat ini ada kisah Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi yang lain juga sama. Tapi Nabi Yusuf ada di satu surat itu saja. Maka saya agak seret dengan surat Yusuf kalau untuk menghafal ya, lebih enak. Tapi untuk rasa cinta ya harus di luar iman ya. Karena beriman kepada Al-Quran itu termasuk rukun iman. Tapi apakah iman sama dengan cinta? Belum tentu. Ya, orang beriman dengan kematian belum tentu dia itu suka dengan kematian. Semua orang yakin bahwasanya maut itu pasti ada, dia beriman dengan kematian. Tapi apakah dia mencintai kematian? Enggak, entar dulu. Ya. Antum duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan antum duluan, terserah. Ya. Yang mana aja. Ya. Gitu ya. Nah, ini hanya mencintai surat Al-Ikhlas saja. Bagaimana kalau kita mencintai satu Al-Quran seluruhnya? Gitu ya. Kemudian, jadi ini yang disebut dengan pentingnya untuk klarifikasi. Nah, kalau misalnya si pelapor yang tadi, ketika dia melaporkan ngadu ke Rasulullah, sering melanggar Al-Ikhlas, kemudian Rasulullah bahkan memenangkan, membela, mengagungkan, bahkan menjamin, dijamin masuk surga ya enggak? Sesungguhnya rasa cinta kamu kepada surat Al-Ikhlas itu yang membuat kamu masuk surga. Distempel ahli surga, selesai. Masuk surga gara-gara itu doang. Dan yang sudah distempel masuk surga oleh Rasulullah pasti masuk surga. Makanya ada sebuah buku, kalau kita kan tahunya itu kan Al-Asyarah Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga.
Maksudnya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang terkumpul dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Jadi memang seperti itu. Di satu hadis 10 orang ini dikumpulkan dan dijamin masuk surga. Apakah hanya 10 aja? Enggak, banyak lainnya. Bilal, ya kan? Bilal itu dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Rasul mendengar ketopraknya. Bukan ketopraknya ini ya, terompahnya ya. Kalau terompahnya Bilal aja masuk surga, masa yang punyanya enggak? Gitu kan? Nah, begitu juga dengan orang ini. Orang ini dijamin masuk surga. Kenapa? Ya, jadi yang dijamin masuk surga itu banyak sekali. Gitu ya. Nah, selain dari Rasulullah tidak bisa mengklaim dia itu masuk surga apa enggak. Ya udah kalau gitu saya mau mencintai surat Al-Ikhlas saja. Saya mau mengulang-ulang surat Al-Ikhlas aja. Apakah saya bisa masuk surga? Bisa jadi, bisa enggak. Karena kita nggak ada kepastian, kita tidak punya Rasulullah yang ngasih stempel masuk surga. Maka kalau misalkan antum dicap nggak masuk surga, jangan terlalu khawatir karena yang mencap bukan Rasulullah. Atau antum insya Allah antum masuk surga, jangan juga bersenang hati dulu, belum tentu masuk surga. Hanya Rasulullah ya, dengan Allah tentu saja. Gitu ya, jadi pentingnya klarifikasi di sini. Kemudian berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Alam taro ayatin unzilat hadhil lailata lam yura mithluhunna. Tidakkah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Kamu tahu nggak malam ini turun ya, surat-surat ya yang belum pernah turun sebelumnya. Kemudian Rasul mengatakan sebelum yang ditanya itu menjawab, Rasul menjawab duluan. Jadi nanya di situ fungsinya untuk apa? Nanya di situ fungsinya bukan untuk jawaban. Nanya karena yang namanya di dalam bahasa Arab istifham itu niatnya banyak. Istifham itu nanya ya. Ada istifham, ada litaubih. Nah kalau ini istifhamnya itu litashwiq. Litashwiq itu biar yang ditanya itu penasaran. Nah kemudian Rasul mengatakan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sudah menyebutkan dua surat ini. Artinya apakah kamu tahu nggak kamu malam ini tuh turun dua surat yang belum pernah turun sebelumnya? Maksudnya apa? Sebelum surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu belum pernah turun satu surat yang isinya mengenai isti'adzah, ta'awudz, ya. Karena di surat Al-Falaq dengan surat An-Nas itu dengan surat An-Nas dimulai dengan a'udzu. A'udzu itu artinya itu aku berlindung. Ada ta'awudznya. Ya, maka surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini disebutnya itu dengan al-mu'awwidzatani atau al-mu'awwidzataini. Mu'awwidz itu artinya itu berlindung ya, perlindungan. Dua surat untuk perlindungan. Dan ini biasanya tuh digunakan untuk ruqyah. Ya, bukan ruqyah hilal, ini lain lagi ya. Bukan ruqyah hilal, ruqyah itu pakai hamzah bukan pakai qaf, ini mah pakai qaf, ruqyah. Nah, biasanya itu orang-orang yang ruqyah itu tidak mesti harus kena gangguan jin, penyakit fisik juga bisa. Nah, ketika ada yang menyihir Rasulullah diguna-guna, Rasul membaca surat ini, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, bahkan digabungkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi disebutnya kalau jadi tiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas disebutnya dengan Al-Mu'awwidzat, menggunakan jama' muannats salim. Gitu. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwidzatani." Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan begini, Rasul SAW sebelumnya berlindung dari jin, kemudian berlindung dari ain manusia. Ain itu mata ya. Karena apakah di zaman sekarang penyakit ain ini masih ada? Apakah hanya di Arab saja? Wallahu a'lam. Yang jelas yang namanya penyakit ain ini, penyakit ain ketika itu mungkin sekarang masih ada ya, karena beberapa ulama di Saudi itu masih memperingatkan. Maka istilahnya itu suka ada yang memperingatkan jangan memasang foto anak kecil di Facebook, takutnya nanti terkena ain. Wallahu alam benar apa tidaknya ya. Karena yang namanya ain ini adalah ain hasid.
mata orang yang mempunyai niat hasad. Sebetulnya bisa jadi yang namanya penyakit ain ini, ketika dia melihat orang yang dia hasadi, yang dia hasad, yang dia iri, yang dia cemburui, si orang tersebut jadi sakit. Bukan si yang irinya ya, tapi si orangnya. Ada yang iri dengan kita, kemudian biasanya itu si orang yang iri dengan kita tuh melototin kita terus, liatin gitu kan. Nah tiba-tiba kita jadi sakit. Nah itu termasuk kategori penyakit ain. Baik dia sengaja, apalagi kalau misalkan dia memang sengaja punya jampi-jampinya, punya sihirnya. Sihir ain dipelototin, kalau dipelototin akan terbakar sama terasu. Kalau nanya Naruto, tanya aja sama saya, hafal. Nah bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan dia memang istilahnya tuh dukun gitu kan, minta jampi-jampi dulu. Karena memang saya kasih tahu ya, sebelum dulu saya tuh dikasih seperti itu ya. Dan makanya ditawarin. Karena di masjid kita tuh ada, sebetulnya dia bukan kiai, bukan apa, cuma dia memang penjual batu ali, kemudian suka beli apa dan seterusnya. Nah kemudian adik saya, teman-teman saya itu dikasih macam-macam, istilahnya tuh bacaan-bacaan ya. Bacaan-bacaan, kalau baca ini baca ini. Nah contohnya lihat aja ayamnya itu bakal nanti akan kesakitan gitu ya. Nah itu mungkin yang disebut dengan penyakit ain. Yang ngasihnya pakai sorban dan sudah stylenya kayak ustaz, tapi dia ngasihnya seperti itu, jampi-jampi untuk melukai gitu ya. Nah waktu itu saya nggak terlalu percaya, kenapa? Malas betul. Saya malas yang belajar yang begitu. Tapi kalau teman-teman tuh pada percaya, pada ngikutin ritual-ritualnya. Malam-malam kemudian dia harus baca wirid-wirid tertentu, jumlahnya sekian-sekian. Kemudian kalau dirasa ilmunya sudah bisa, prakteknya itu ke ayam. Kasihan ayam ya. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan penyakit. Nah, sebelum turun Muawwidhatani, sebelum turun surat Al-Ikhlas dengan sebelum turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Rasul itu ta'awudnya dengan doa-doa biasa saja. Tapi tatkala turun surat surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, akhadha bihima wa taraka masiwahu. Beliau mengambil kedua surat tersebut dan meninggalkan doa yang lainnya. Apakah benar-benar meninggalkan? Belum tentu, karena Rasul pun mengajarkan doa-doa yang lainnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq yang ada di zikir petang ya. Gitu. Cuman di zikir petang pun pasti ada surat Al-Falaq dengan surat An-Nasnya. Jadi memang tidak bisa kalau disuruh pilih salah satu, pilih Muawwidhatani, itu memang yang utama ya. Tapi kalau misalkan mau semuanya ya silakan saja. Muawwidhatani, kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati dan seterusnya. Bahkan istilahnya itu ketika kita melihat anak yang baru lahir misalkan, Rasul itu kan kalau ada bayi yang baru lahir itu kan Rasul itu selalu mengucapkan zikir-zikir perlindungan untuk si bayi. U'idzuha bikalimatillahi tammah misalkan. Kalau misalkan beliau karena di hadisnya itu kan beliau disodorkan bayi perempuan. Jadi beliau mendoakan bayi perempuan tersebut. Gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Minal Qur'ani suratun salasuna ayatan. Di dalam Al-Qur'an ya sebagian dari Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat isinya 30 ayat, syafaat li rajulin hatta ghufira lahu. Kemudian wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk. Dia mengatakan di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat. Nah, surat yang mana? Surat yang ayatnya 30, yaitu surat Tabarak, surat Al-Mulk. Apa keutamaannya? Syafaat li rajulin. Surat Al-Mulk ini bisa memberi syafaat bagi seorang laki-laki pada waktu hari kiamat tentu saja. Sampai dosanya itu diampuni semuanya. Ya, makanya lihat, kalau sebelum tidur kita bacanya apa aja? Baca zikirnya apa? Langsung Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, milih yang riwayat yang paling pendek. Ya, kalau yang agak meninggalkan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu kan. Kita ngambilnya yang simpel, Bismika Allahumma amut wa ahya. Gitu kan, mau ahya amut ahya itu juga. Dua-duanya riwayatnya sahih ya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Makanya baca kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Di kitab, kalau kita baca kitab Al-Azkar, terjemahannya sudah ada.
Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, terjemahannya sudah ada. Lihat, zikir sebelum tidur banyak, ya. Membaca musabbihat itu surat-surat yang dimulai dengan sabbihis, sabbahalillah, sabbihis rabbikal a'la. Kemudian membaca surat Al-Mulk ini, ya. Jadi baru mulai surat Al-Mulk juga mungkin kita sudah ngantuk duluan, saking banyaknya. Kemudian zikir-zikir endingnya, terakhirnya itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Kalau kita tuh langsung skip karena kebiasaan lihat di layar tuh skip gitu ya. Maka zikir pun skip langsung pilih yang paling pendek. Padahal di Al-Azkar tuh banyak banget, yang silakan aja dibaca zikir sebelum tidur. Nggak harus dihafal, baca aja di situ. Pertama adalah baca surat Al-Mulk dulu. Ambil mushaf baca surat Al-Mulk. Tentu saja paling bagus mau tidur tuh wudhu dulu. Ya, baca surat Al-Mulk. Saya yakin kok 15 ayat juga udah ngantuk gitu ya. Udah ngantuk nih, tutup Al-Mulknya langsung Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim, barik lana fima razaqtana. Itu mah mau makan ya. Saya biasanya suka bacanya begitu. Kalau saya mau tidur, saya biasanya itu suka baca Bismillahirrahmanirrahim, barik lana fima razaqtana. Disalahin biar anak saya nanti yang ngebetulin. Salah, yang betul tuh begini. Jadi dia paling ngotot tuh doa mau tidur. Gitu ya, itu berarti ini keutamaan atau fadilah surat Al-Mulk. Ya, fadilah surat Al-Mulk yaitu siapa yang membacanya bahkan sampai menghafalnya. Surat Al-Mulk ini 2 halaman, 1 lembar lebih sedikit ya. Cuman 1 lembar doang, ngafalinnya gampang, ngejaganya yang susah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda begini: Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari ending surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, ya dimasukkan oleh Imam Nawawi itu ke zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum dimasukkan ke sini, makanya jadi panjang zikirnya, ya kan? Nah, barang siapa yang membaca di sini bukan menghafal, baca aja pakai mushaf. Kalau misalkan punya waktu ya. Nah, yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, kafatahu, maka 2 ayat tersebut cukup bagi dia. Cukup dari apa? Ada yang mengatakan cukup dari mendirikan qiyamul lail. Ketika dia sebelum tidur membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian dia bangun kesiangan, nggak sempat qiyamul lail, sudah tercukupi. Ya. Ada juga yang mengatakan kafatahu, kedua ayat tersebut mencukupi apa? Mencukupi dari doa perlindungan yang lain, zikir perlindungan yang lain. Karena memang istilahnya itu pada waktu malam itu memang jin dan itu pada mulanya itu kebanyakan, makanya kan disebutnya itu surat Al-Falaq. Falaq tuh di waktu malam, waktu subuh, malam menjelang subuh. Memang seperti itu ya. Cuaca lebih dingin. Karena memang suhu paling dingin tuh ketika menjelang subuh, paling panas itu sekitar jam 2-an. Suhu dingin, kemudian lembab, jin pada keluar, hewan buas pada keluar. Seperti itu, maka kita berlindung. Nah, zikir perlindungan itu banyak. Cukup dengan 2 ayat ini. Dimulainya dari mana? Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wa dan seterusnya sampai akhir surat Al-Baqarah. Biasanya itu dihafal ya. Kalau yang sering tahlilan itu hafal 2 ayat ini ya, karena sering diulang-ulang. Tahlilan itu apa sih? Mengucapkan la ilaha illallah, itu tahlilan. Tahlilan yang asli itu seperti itu ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini: La taj'alu buyutakum maqabira. Kalian jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti maqabir, kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan pergi, lari, kabur dari rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah. Ya. Di sini ada 2 anjuran. Anjuran yang pertama, jangan membuat rumah itu sepi. Sepi dari apa? Bukan dari perabotan, bukan dari hingar-bingar musik,
bukan dari celotehan anak, tapi sepi dari bacaan Al-Quran. Banyak anak dan seterusnya, anak pembantu ngumpul semua, kalau tidak dibacakan Al-Quran sepi seperti kuburan. Ya. Kemudian ini anjuran yang pertama adalah jangan menjadikan rumah itu sepi dari Al-Quran. Ya. Bagaimana bisa ramai dari Al-Quran? Mushafnya aja tidak ada di rumah. Di rumah aja nggak ada mushaf sama sekali. Ya. Buku ada, majalah ada, koran ada, komik ada, tapi mushaf tidak ada. Salah. Ya. Oke, silakan koleksi komik, silakan aja. Saya juga koleksi. Tapi minimal ada mushaf. Di rumah tuh minimal ada mushaf. Kalau perlu, mushaf tuh simpan di ruang tengah. Tamu nunggu, gitu kan? Kan biasanya tuh kan tamu kan suka ada meja tamunya. Meja tamu tuh suka diisi, oke lah, ada asbak bagi yang masih ahli hisab ya. Hisab bukan hisab ya. Yang ahli hisab itu masih nyediain asbak. Ada asbak, ada apa? Simpen mushaf di situ. Ya, ada mushaf, kemudian ada asbak, disitulah ujian keimanan. Ya. Sama seperti Nabi Musa, milih susu atau asbak. Ya. Ternyata Nabi Musa milihnya susu, milihnya api ya, milih bara api. Nah, kalau kita tamu lihat dulu nih, kasih mushaf, kasih asbak, dia milihnya yang mana? Kalau dia milihnya asbak, oh berarti imannya belum kuat. Kalau dia milihnya mushaf, bagus. Yang penting ikhtiar dulu, simpan aja mushaf di ruang tunggu. Ya, karena kan istilahnya saya tuh paling sebel kalau main ke rumah, terus di meja tamunya tuh kosong. Cuman aku gelas, gini, kosong, nggak ada majalah, nggak ada bacaan. Jadi ini ya pekerjaan yang paling membosankan kan nunggu, ya nggak? Nunggu tuh bosan banget. Nah makanya alternatif kalau rumah-rumah yang ada meja tamunya, simpan mushaf di situ. Wah, ya, mushaf yang ukuran standar ya, jangan yang kecil. Simpan aja 2, disimpan di situ. Kalau misalkan dia pengen baca mushaf, nggak punya wudhu, dia bakal nanyain WC, wudhunya di mana? Gitu. Dia bakal wudhu dulu kalau dia belum punya wudhu. Atau misalkan dia sudah punya wudhu, dia bakal langsung melihat mushaf. Atau mushaf 1, terjemahan 1, silakan, terserah. Yang penting rumahnya nggak sepi. Terus yang kedua yang bisa kita pahami dari jangan menjadikan rumah seperti kuburan, artinya baca Al-Quran bagusnya di rumah, bukan di kuburan. Ya. Bukan kuburan. Jadi ke kuburan itu bukan untuk membaca Al-Quran. Ke kuburan itu untuk mengingat kematian, mendoakan yang ada di dalam kubur, bukan membaca Al-Quran. Yasin lagi, tanggung ya. Saya sudah bilang seperti yang saya sampaikan kemarin, bacaan Al-Quran itu nyampe. Bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran nyampe kepada kerabat kita yang sudah meninggal. Jangan cuma Yasin aja tanggung, cuma 83 ayat. Kirim semuanya 6.000 ayat. Dia 6.000 ayat, pahalanya kirim ke yang sudah meninggal. Gak mesti harus dari di dekat kuburannya. Tapi kan saya ingin mendapatkan efek dramatisir, ya silakan aja lah. Repot kalau sudah yang suka nonton Utaran tuh repot ngobrolnya. Dikasih begini pengennya ya udah terserah, daripada enggak sama sekali gitu kan. Daripada dia enggak baca Al-Quran sama saya kan apa. Asal asal jangan didudukin aja deh kuburannya dah, jangan diinjek, jangan didudukin. Ya, baca Yasin oke lah, daripada enggak sama sekali baca Yasin aja dah, enggak apa-apa dah. Kemudian hadiahkan bacaan Yasinnya kepada orang tua yang sudah meninggal. Tapi jangan baca Yasin di nisan orang yang sudah meninggal. Jangan, kasihan. Orang yang masih hidup, kalau kepalanya didudukin ngamuk enggak? Wahyu lagi tidur, terus kepalanya saya dudukin, ngamuk enggak? Pasti ngamuk. Yang meninggal juga sama, cuman nggak bisa protes aja, bedanya di situ. Coba kalau yang meninggal udah bisa protes, jangan dudukin kepala saya, pasti kabur, ya enggak? Cuman yang meninggal tuh nggak bisa protes. Kalau yang meninggal bisa protes, dia tuh nggak mau dilangkahi. Kan kuburan itu nggak boleh dilangkahi, nggak boleh diduduki. Bahkan masuk kompleks pekuburan tuh harus buka sendal. Baru tahu kan? Pernah dengar nggak? Masuk kompleks pekuburan itu harus buka sendal, buka sepatu. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, buka sendal dulu, ditenteng sendalnya, jangan disimpan di situ, hilang ntar. Ya kan? Petenteng sendalnya, masuk ke situ, kemudian kalau misalkan pengen jongkok di sela-selanya, di sela-sela kuburan situ, kemudian mau baca Al-Quran juga silahkan. Gitu, ya. Tapi di rumah dulu. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan itu sepi, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya.
Nah rumah tuh jangan seperti itu, harus ramai baca Al-Quran. Setelin, murotal, volumenya agak gede biar anak-anak pada bangun. Orang yang lagi tidur, suara dari luar itu masih masuk ke mimpinya, ya enggak? Kita lagi tidur, kemudian anak kita ribut, itu tuh masuk di mimpi kita tuh anak-anak lagi berantem. Nah bagaimana kalau kita lagi tidur, kemudian disetelin murotal, maka yang masuk ke pikiran anak-anak di dalam mimpi itu Al-Quran. Seperti itu ya enggak? Pernah seperti itu kan? Kalau lagi tidur, biasanya tuh tidur pagi yang menjelang mau bangun. Kalau tidurnya sudah tahap, kalau tadi kan tahap kemarin kan ada tahap yang ketiga ya. Tahap-tahap yang sudah ending mau bangun lagi, pendengaran tuh mulai connect lagi. Kalau tidurnya nyenyak banget, ada petasan tahun baru juga dia nggak bangun. Ngorok sebelahnya juga dia nggak bangun. Tapi kalau tidurnya sudah sudah puas tidur, ending fase tidur, nah suara-suara dari luar tuh kedengeran. Bau dari luar juga ngaruh. Ya, istrinya lagi masak bau, padahal dia lagi tidur, kecium sama hidungnya, itu tuh direfleksikan di mimpinya itu dengan hal-hal yang lain. Tiba-tiba mimpi di restoran, kecium baunya, makanya mimpinya itu terasa nyata. Kenapa? Ya memang yang bau beneran masakan, ya kan? Mimpinya itu terasa nyata, berisik. Kenapa? Karena memang anaknya lagi berantem. Nah, kenapa tidak dinyalakan saja Al-Quran? Biar di mimpi-mimpi sisanya yang terakhir itu Al-Qurannya masuk. Tahu mimpinya jadi apa? Mungkin mimpi di Masjidil Haram, mimpi lagi belajar, ya kan berhubungan dengan Al-Quran. Atau mungkin mimpi lagi istilahnya itu mahar surat Al-Quran, ya kan? Surat-surat Al-Quran bisa jadi. Ya. Biasakan aja seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Saya nanya 3 kali, kalau nggak ada saya tutup nih. Ada pertanyaan? 1. Ada pertanyaan? 2. Bersambung ya, Ya? masih bersambung yang ini sama Ya, tidak sampai selesai aja, kecuali misalkan ada request dari panitia, skip aja deh, Al-Quran mulu, gitu kan. Skip ke bab yang lain, silakan. ada surat yang lain. Kenapa? Ada beberapa surat yang lainnya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada pembaca Al-Quran, Ustaz. Apakah harus duduk atau gimana, atau boleh kita lagi tiduran gitu baca Al-Quran? Itu seperti apa, Ustaz? Oke, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, ya kan, wa ansitu, dengarkan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan, perhatikan, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kalau misalkan kita ada yang membaca Al-Qur'an, maksudnya ada orang lain yang baca Al-Qur'an terus kita tidak lagi ngapa-ngapain, maka dengarkan saja. Tapi kalau misalkan kita lagi ngapa-ngapain, ya lagi ngapa-ngapain ya nggak masalah, nggak kita dengerin gitu kan. Saya lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain skripsi misalnya, so ada yang baca Quran, harus ngerjain tugas selesai nanti pekerjaannya. Karena memang istilahnya itu orang yang membaca Al-Quran, misalkan saya membaca Al-Quran, terus sebelah saya itu tidak mendengarkan, ya nggak masalah. Ya, jadi jangan, lu kok nggak dengerin sih, gue mau baca Al-Quran nih, nggak pasti seperti itu. Ya. Cuman ini perintah pilihan opsional kepada yang mendengarkan, bukan yang membacanya. Jadi yang ngedengerin, kalau dia lagi senggang, gitu ya, dia lagi tidak sibuk, dia bagusnya dengerin Al-Quran saja. Takutnya nanti seperti yang satu lagi baca Al-Quran, yang satu lagi baca Al-Quran, ya kan? Masa harus dengerin sebelahnya dia jadi nggak baca? Atau yang satu lagi sholat, terus dia lagi baca Al-Quran. Apakah yang sholat harus dengerin yang baca Al-Quran? Tidak. Ya. Jadi kalau misalkan lagi ada yang baca Al-Quran, terus kita nggak lagi ngapa-ngapain, maka harusnya begini, pilih mau dengerin Al-Quran atau mau main Facebook. Pasti bakal milih Facebook. Ayo, jangan jujur yuk. Tapi benar sih harus jujur, kan lagi Ramadan ya. Nah, tentu saja yang paling bagus itu adalah dengerin Al-Quran. Kalau kita nggak lagi ngapa-ngapain gitu kan, cuman istilahnya tuh ya cuman di masjid rebahan aja, ya kan, terus di sebelah kita ada yang lagi baca Al-Quran, deketin aja, agak mendekat biar kedengaran suaranya, seperti itu. Dulu tuh ada akhwat tuh, dia mendekat ke istri saya kan biasa ketika awal-awal nikah ya. Ketika awal-awal nikah, kita bulan madunya tuh seringnya tuh ke masjid. Bingung di rumah mau ngapain gitu. Udah kita ke masjid aja gitu kan. Istri saya di lantai atas, lantai akhwat, saya di bawah gitu kan. Nah, ketika istri saya baca Al-Quran, itu ada akhwat nyamperin. Istri saya dengerin, kemudian ngobrol-ngobrol, terusnya akhirnya belajar belajar Al-Quran ke istri saya. Akhirnya belajar bahasa Arab ke saya.
Itu murid akhwat pertama saya. Gara-gara murid saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lagi di masjid lagi ngadem, tidur juga enggak, gitu kan, enggak tidur di masjid. Kemudian ada yang lagi baca Al-Quran, dengerin aja, mendekat biar kita kedengeran. Mudah-mudahan la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian diberikan rahmat. Kalau misalnya kitanya yang lagi baca gitu tapi lagi capek sambil tidur gitu aja, sambil tidur, baca Quran sambil tidur. Baca Quran sambil tidur, kemudian begini, rusak matanya nanti. Ya. Baca Al-Quran tuh ada adabnya ya. Khairul majlis mastuqbilal qiblah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik duduk itu yang menghadap ke kiblat. Jadi itu ketika thalibul ilmi ya, apalagi ketika membaca Al-Quran. Yang paling bagus memang membaca Al-Quran itu duduk menghadap kiblat. Bagaimana kalau misalkan membaca Al-Qurannya itu sambil tiduran karena dia lelah? Apakah dilarang? Ya tidak. Silakan saja. Ya, di ayat itu kan di Al-Quran itu kan disebutkan wa ala junubihim, ya kan? Qu'udan wa ala junubihim, baik dalam kondisi duduk atau dalam kondisi tidur baca Al-Quran silakan saja, selama tidak merusak mata. Kita kan tahu kalau membaca sambil tidur itu mata tuh cepat rusak, karena mata tuh harus kerja keras, harus ekstra, ya kan, ketika posisinya tidur. Tapi kalau ketika begini dia lebih ringan. Kalau misalkan sambil tiduran, gitu kan, tapi dia pengen tetap baca Al-Quran ya silakan saja. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, yang sambil tiduran tuh bagusnya tuh dengerin aja MP3-nya. Kalau dengerin MP3-nya, kemudian kita ikutin, gitu kan, atau cuma dengerin aja, itu lebih bagus lagi. Daripada sambil tiduran kemudian kita baca, mata lebih cepat rusak. Atau misalkan tidurnya nyamping, gitu kan, sambil baca sama aja, malah jadi lebih aneh lagi kelihatannya. Silakan aja. Cuman saya ngasih opsi yang lebih bagus aja. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada lagi? Udah? Oh ada. Ya. Ya. Kalau kita dari misalkan sholat subuh, kemudian ratisan dengan udah dari air surat. Nah itu nggak termasuk. Ya benar Mas Bu. Bagus, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana kalau misalkan kita pas begitu masuk masjid, imam lagi ruku, ya imam lagi ruku. Nah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita baca Al-Fatihah? Tidak. Ya, kita takbiratul ihram, kemudian imam lagi ruku, kita ikut ruku. Kalau kita takbiratul ihram kemudian baca Al-Fatihah, ya kan? Nanti nggak kebagian ruku bareng sama imam. Karena kenapa rakaat disebut rakaat? Karena rukunya bareng sama imam. Ya, sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Maksudnya 3 ruku, rukunya ada 3. Tidak berdasarkan sujud, karena sholat maghrib itu sujudnya 6 kali. 1 rakaat kan sujudnya 2 kali, ya kan? Nah, maka kenapa rakaat disebut rakaat? Karena memang dia dihitungnya itu dari ruku yang mana? Ruku bareng dengan imam. Ketika dia datang kemudian imam sedang ruku, apa yang harus dia lakukan? Apakah membaca Al-Fatihah karena berdasarkan hadis, atau ngikut bareng dengan imam? Ngikut aja dengan imam. Ngikut dengan imam, setelah itu dihitung 1 rakaat kan? Dihitung 1 rakaat. Terus baca Al-Fatihahnya bagaimana? Nah, itulah di satu sisi mazhab Hanafi ada benarnya juga. Bacaan Al-Fatihah dia sudah ditanggung sama imam yang tadi. Gitu ya, wallahu a'lam. Jadi, apakah harus baca apa? Enggak, langsung aja ruku aja. Langsung ikut ruku, kita tetap dihitung 1 rakaat. Walaupun kita tidak baca Al-Fatihah, tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, karena ada hadis yang lainnya penjelasannya. Gitu ya. Jangan maksain baca Al-Fatihah ya, baca Al-Fatihah, imamnya sudah sujud, kita masih Al-Fatihah. Bis Al-Fatihahnya was-was lagi. Udah selesai, udah bikin jamaah sendiri aja. Ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.